Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Open Raeni dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan tes lisan PKN. Nomor 1, jelaskan sifat hukum yang mengatur dan memaksa. Jawabannya, hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa. Dikatakan bersifat mengatur karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa pemerintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dikatakan memaksa karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi apabila melanggar hukum akan menerima sanksi yang tegas. Jelaskan hukum. Nomor 2, jelaskan hukum Indonesia merupakan negara hukum. Jawabannya, Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum selama itu juga pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib itu dengan tidak ada kecualinya. Dari isi pasal tersebut, jelaskan sudah bahwa Indonesia adalah negara hukum dan dengan demikian berarti hukum itu masih berlaku. Nomor 3, jelaskan pengertian pelindungan hukum dan penegak hukum. Jawabannya adalah pelindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Sedangkan penegak hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nomor 4, mengapa begitu pentingnya pelindungan dan penegakan hukum dilaksanakan? Jawabannya, terciptanya supremasi hukum, tegaknya keadilan dalam masyarakat dan menjamin masyarakat yang tertib. Nomor 5, sebutkan fungsi dari Kepolisian Republik Indonesia. Jawabannya adalah fungsi dan kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan PKB. Nomor 6, jelaskan tentang KPK sebagai lembaga pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Jawabannya, KPK adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2002. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dan pengaruh kekuasaan manapun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1945. 7. Sebutkan jenis sanksi-sanksi dalam pelanggaran hukum. Jawabannya, sanksi-sanksi tersendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yaitu hukuman pokok yang terbagi menjadi 4, yaitu 1. Hukum mati, 2. Hukum penjara, 3. Hukum kurungan, 4. Hukum denda. Hukum-hukum tambahan yang terbagi menjadi 2, yaitu 1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu. Yang kedua, perampasan barang yang tertentu. Nomor 8, jelaskan tentang pengertian pelanggaran dan kejahatan. Jawabannya adalah pelanggaran dan kejahatan
dua kata yang berhubungan dengan hukum. Kejahatan adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan berat dan sedang. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan ringan. Sanksi tindakan kejahatan adalah hukuman dan denda, sedangkan sanksi tidak pelanggaran umum berupa denda. Misalnya, pelanggaran lalu lintas biasanya didenda dengan jumlah nominal sesuai undang-undang. Nomor 9, jelaskan makna pasal 27 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945. Jawabannya, berdasarkan pasal 20 ayat 1, yakni sebagai warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk itu, jelaslah sudah dasar hukum yang mewajibkan masyarakat berpartisipasi dalam melindungi dan penegakan hukum. Bersepuluh, sebutkan beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam upaya melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Jawabannya adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan adalah sebagai berikut. Sosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan. Peraturan di dalamnya menamakan sikap patuh pada akan hukum, membangun kesadaran hukum sejak dini, memahami akan pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari-hari, menciptakan para penegakan hukum yang berprofesional dan bersih dan memupuk budaya hukum. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.